Marilah pertama bersama keluarga kami, saya menyapa kita semua selamat siang. Shalom Alehem. Puji Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesempatan yang baik pada hari ini untuk beribadah, boleh mengambil bagian dalam pelayanan. 6 bulan pertama di tahun komitmen ini, dari Januari sampai bulan Juni nanti, kalau Tuhan izinkan, kita akan berbicara tentang komitmen kita terhadap kekristenan kita. Komitmen kita terhadap kekristenan kita. Kita sudah belajar waktu yang lampau bahwa ada 4 level atau tingkatan komitmen itu. Pertama, komitmen kepada Allah. Yang kedua, komitmen kepada keluarga. Yang ketiga, komitmen kepada gereja. Tadi disinggung Bapak Gembala juga soal penggembalaan, ya. Itu intinya adalah komitmen terhadap gereja. Kemudian yang terakhir baru komitmen terhadap cita-cita kita dalam hidup ini. Hobi kita, tujuan kita dalam hidup yang sementara ini. Dan bulan ini kita akan dedikasikan untuk belajar tentang pengenalan akan Allah. Ini terkait dengan komitmen kita terhadap kekristenan, atau subjudul dari komitmen kita terhadap kekristenan kita. Maka kita perlu belajar mengenai siapa itu Allah. Pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah adalah hal terpenting di dalam kehidupan ini. Hal terpenting dalam kehidupan adalah mengenal siapa Allah. Siapa yang harus kita sanjung. Siapa yang harus kita percaya. Siapa yang harus kita abdi. Siapa yang harus kita layani dan kita puja selama hidup ini. Siapa yang harus kita sembah. Saudara perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, kita itu sangat senang jika kita bisa mengenal seseorang yang status kehidupannya lebih daripada kita. Ya. Misalkan ada pejabat yang datang ke tempat kita, ya, kita selalu berusaha untuk mengambil momen bersama dia. Sekarang sudah sangat mudah untuk mengambil foto. Misalkan ada presiden yang datang atau gubernur yang datang, kita akan sempatkan untuk bisa mengambil momentum itu, berfoto dengan presiden. Dan pasti akan bangga sekali ketika momen itu dapat, ya. Kita berfoto dengan presiden, dengan Bapak Jokowi misalkan. Mungkin kita akan bingkai foto tersebut dan kita taruh di tembok, di dinding kita atau di kamar kita. Kita bangga sekali. Kita akan menceritakan kepada orang, saya pernah bertemu dengan presiden. Nah, ini fotonya. Tahun sekian saya bertemu dengan presiden, ini fotonya. Saya dipeluk oleh Pak Jokowi. Kita bangga sekali. Anak-anak muda mungkin mengidolakan atau ngefans kepada seorang artis, akan ambil kesempatan, ya. Berdesak-desakan mungkin. Tapi ketika itu idolanya yang dia gandrungi, mungkin penyanyi atau mungkin selebriti, aktor, ya, dia akan berusaha supaya dapat momentum bisa foto dengan idolanya. Kita semua senang berkenalan dengan orang yang penting, menteri mungkin atau direktur di perusahaan kita. Kita senang mengenal orang-orang penting, manusia-manusia yang kita anggap lebih penting atau lebih
statusnya lebih daripada kita. Kita punya kenalan di sana sini yang bisa membantu kita dalam hidup yang sementara ini. Kita mungkin kenal DPR atau anggota dewan yang bisa kita calling kapan saja. Ya, Pak Utagaul banyak ya, Pak ya. Banyak kenalan, Pak ya. Ya, di mana, Pak? Begini-begini. Tolong ini. Ya, bisa menolong kita. Memasukkan anak kita sekolah. Membantu kita secara materi mungkin. Tapi itu semua sifatnya sementara, Bapak Ibu. Mengenal orang tua itu sesuatu yang baik. Tapi semua kenalan kita yang katakanlah dapat membantu kita di dunia ini, tapi semua itu terbatas dalam kehidupan yang fana ini, yang sementara ini. Tetapi ada satu pribadi yang harus kita kenal, namanya Allah. Amin. Iya, itu yang penting sekali. Mungkin ada beberapa orang juga tidak kenal orang tuanya, tidak kenal bapaknya siapa, ya. Tapi kalau anak ini masih punya kesempatan untuk mengenal Allah, walaupun dia tidak mengenal orang tuanya, saya yakin sekali hidupnya bisa berhasil. Walaupun dia tidak mengenal orang tuanya, mungkin dia dibuang, mungkin dia ada di panti asuhan. Tapi kalau dia bertemu dengan Tuhan, pasti hidupnya bisa berubah. Ya. Bapak Ibu, umat Israel sangat menekankan hal ini, sehingga ada namanya Shema Israel. Ini adalah bagaimana mereka berkomitmen untuk mengenal Yahweh, Tuhan satu-satunya. Coba kita lihat dalam Ulangan, ya. Ini adalah syahadat orang Yahudi, syahadat atau kredo atau pengakuan iman atau kesaksian iman dari umat Allah. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 mulai. Saya minta dari Desi membantu dalam pembacaan. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, ini dia. Ini dia kredo atau ini dia syahadat dari orang Israel. Teruskan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Terus? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Iya. Haruslah engkau mengajarkan. Perhatikan ini Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang ke-7 ini. Ulangi, Desi silakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang Iya. kepada anak-anakmu. Iya. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Iya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Iya. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Setiap saat, saya simpulkan ya ayat yang ke-7 ini, setiap saat ini harus dibicarakan kepada anak-anak. 8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Iya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap Iya. pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, supaya itu nancap gitu ya. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita. Yahweh itu Allah kita. Yahweh itu Esa. Nah, ini yang berulang kali harus diucapkan oleh bangsa Yahudi. Ketika saya meneliti firman Tuhan untuk apa yang mau saya sampaikan pada siang hari ini, dikatakan bahwa mereka minimal 2 kali mengucapkan kalimat syahadat ini, pagi dan malam, minimal 2 kali. 2 ini diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini, dan diajarkan berulang-ulang untuk mengasihi Tuhan Allahnya. Anak-anak diajar untuk mengasihi Tuhan Allah.
berulang-ulang. Dan kalimat itu ditempelkan di rumahnya supaya anak-anak itu mengingat. Ya. Segala cara dilakukan. Ketika bercerita, orang tua mengingatkan anak itu bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang namanya Yahweh. Ketika duduk, ketika berjalan, ketika berbaring, dan setiap waktu orang tua bisa bersama-sama dengan anak itu menceritakan tentang Tuhan. Sehingga umat Israel tidak menyimpang dari iman kepada Yahweh. Sejak dini Bapak Ibu, itu yang kami berusaha lakukan. Senang sekali ketika anak kami Queen sudah mulai bisa bereaksi, ya, mengangkat tangan ketika dia nanti bangun, misalkan mau menutup ibadah, lagu kiranya Tuhan memberkati aku, dia angkat tangan Bapak Ibu. Berarti dia sudah ada sikap dari kecil. Dan kemudian dalam kitab Amsal juga dikatakan bahwa takut akan Tuhan. Coba Desi dibantu. Demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya. Takut akan Tuhan. Ini diajarkan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, terutama pengetahuan akan moral. Pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Pengetahuan tentang apa yang bisa dilakukan dengan apa yang tidak bisa. Itu karena manusia takut akan Tuhan. Kalau orang tidak takut akan Tuhan, mereka akan bebas melakukan apa yang dia suka. Ya. Dan dari kecilnya Bapak Ibu, ketika anak itu sudah terdidik dengan baik, terlatih dari sekolah minggu, makanya anak-anak Bapak Ibu kalau masih kecil, masa sekolah minggu, ya dibawa sekolah minggu. Masa remaja dibawa remaja, disuruh beribadah remaja. Masa kaum muda disuruh ibadah. Itu supaya mereka mengenal Allah. Ya. Itu tujuannya. Saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau kita mengenal seseorang di dunia ini, sekalipun itu orang yang luar biasa, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan dari pengenalan kita atau dari hubungan kita dengan yang bersangkutan, itu sementara. Namun saya catat di sini Bapak Ibu, sekali kita gagal mengenal Allah yang benar, maka urusannya bukan hanya di bumi ini, tapi sampai di akhirat. Sekali kita gagal mengenal Allah di dunia ini, maka urusannya sampai kepada kekekalan Bapak Ibu. Nah, terlatih beribadah ini merupakan salah satu indikator bahwa seseorang itu telah beriman, bahwa seseorang itu telah mengenal Tuhan dengan baik. Kita biasanya di akhir tahun sampai awal tahun Bapak Ibu ada liburan, ya, liburan ibadah kita liburkan. Karena kita tahu ada beberapa jemaat yang mungkin mudik atau melakukan urusan keluarga, sehingga ibadah kita liburkan. Tapi ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu, ketika kemarin itu ya, liburan ya, ketika mau ibadah, karena ibadah umum tetap kita buka, tapi ibadah yang lain kita liburkan. Yang menarik perhatian saya Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu itu loh Bapak Ibu ya, ketika saya nyapu-nyapu di depan, hampir tiap minggu ditanya, "Om, kapan sih sekolah minggu Om?" Itu ya, anak sekolah minggu itu lama sekali libur Om. Tapi kalau kita maunya libur terus ya libur ibadah. Anak sekolah minggu loh, nggak enak lah Om, terlalu lama libur Om. Ya, 2 minggu lagi deh ya, baru buka lagi ibadah. Besoknya datang lagi, "Kapan ibadah Om?" Tadi malam juga saya senang ya, adik saya tadi yang saya sekan sama bapak ya, namanya Ose ya, yang main bass. Kami makan di
makan malam di WTB ya. Dia sampaikan, karena sudah terbiasa beribadah, terus ketika liburan seperti itu jadi bingung dia katanya, bingung ngapa-ngapain. Karena memang nggak terbiasa keliburan malam minggu. Biasanya pelayanan, ya, biasanya latihan. Ketika tidak ibadah, dia bingung mau ngapain. Itu berarti dia sudah memiliki iman, dia sudah mengerti, dia sudah mengenal Tuhan. Ya. Itu yang kita rindukan, supaya anak-anak kita mengenal Tuhan, supaya anak-anak kita beriman kepada Tuhan. Dan kita semua, bukan hanya anak-anak, kita semua tetap beriman kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tetap beriman, iman yang continuous, ya, berkesinambungan. Jangan hanya iman yang masa lalu. Oh, saya dulu beriman ketika muda. Ketika saya 20 tahun saya luar biasa melayani Tuhan. Ketika saya 30 tahun saya berapi-api dan berasap-asap beribadah. Tapi bagaimana sekarang? Bagaimana besok? Bagaimana lusa? Bagaimana ketika kita sudah tua? Sepanjang hidup Tuhan mau kita beriman kepada Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar. Jadi Tuhan itu juga pengen dikenal, ingin dikenal oleh umatnya. Tuhan juga ingin dikenal oleh ciptaannya, yaitu manusia. Maka kita akan belajar. Ada sarana-sarana yang Tuhan berikan. Sarana untuk mengenal Tuhan. Sarana pengenalan akan Allah. Yang pertama adalah apa yang disebutkan wahyu umum. Wahyu umum itu artinya penyingkapan secara umum. Pembukaan atau penyataan yang Tuhan lakukan secara umum. Dinyatakan kepada semua orang. Dinyatakan secara umum berarti diumumkan, dinyatakan kepada semua orang. Melalui ciptaan. Ini wahyu umum, melalui ciptaan. Kepada setiap pikiran dan hati. Kalau terbuka, setiap manusia itu harusnya bisa mengetahui bahwa Tuhan ada. Sasaran Tuhan adalah supaya manusia itu tahu bahwa Allah ada. Pengetahuan akan Allah. Ya, itu tujuan Allah. Sehingga Ia memberikan sarana wahyu umum. Dinyatakan kepada setiap manusia melalui alam semesta yang diciptakan. Coba Desi bantu pembacaan dalam Roma. Ya, saya juga ingatkan kepada Bapak Ibu, Saudara, kita sudah mulai pendalaman Alkitab dan kita sekarang sedang menggumuli kitab Roma yang luar biasa. Tuhan berikan banyak bagi kita dalam kitab Roma, ya. Datanglah Bapak Ibu hari Kamis dalam wadah Exploring Worship. Kalau tidak kemana-mana, ya, datanglah Bapak Ibu bersama-sama dengan kita di tempat ini. Supaya kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini. Roma pasal 1, 19-20, silakan. Demikian firman Tuhan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah. Iya, jadi manusia itu dapat mengetahui tentang Allah. Dapat mengetahui tentang Allah terus nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada Iya, mereka. saya katakan tadi Allah itu pengen, Allah itu mau supaya manusia mengenal Dia. Allah itu mau supaya manusia mengetahui tentang Dia, maka Dia menyatakan dirinya. Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakan kepada mereka, menyatakan dirinya kepada mereka. Kita bisa mengenal Allah karena Allah menyatakan dirinya. Sama seperti kita misalkan mau dikenal oleh seseorang atau oleh halayak ramai, kita memperkenalkan diri. Nama saya Saud Sihombing, istri saya Buru Situmorang, anak saya ada 2. Kita memperkenalkan diri kalau kita mau dikenal. Demikian juga Allah. Ketika Allah
mau dikenal, dia memperkenalkan diri, dia menyatakan dirinya, ini loh aku loh. Begitu ya. Jadi seharusnya manusia bisa mengetahui tentang dia. Terus kan Desi? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, Iya. yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahian. Iya, memang tidak tampak bagi kita. Allah itu tidak tampak bagi kita, kekuatannya tidak tampak bagi kita, keilahiannya tidak tampak bagi manusia, tetapi dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. iya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya, dari ciptaannya. Makanya saya katakan melalui ciptaan Allah menyatakan diri. Artinya kalau orang mau berpikir ketika melihat ciptaan ini, dia akan berkata bahwa Allah ada yang menciptakan seluruh semesta ini yang begitu luar biasa. Terus kan? Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Iya, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ini sasarannya supaya mereka memiliki pengetahuan akan Allah. Sehingga pada saat nanti di penghakiman, manusia tidak dapat berkata, "Oh, saya tidak mengetahui bahwa Allah ada." Iya. Karena Allah tidak terlihat, maka saya tidak mengetahui. Jadi pada saat nanti penghakiman, manusia tidak dapat berdalih karena Allah telah menyatakan dirinya melalui ciptaan, melalui pikiran kita, nampak kepada pikiran kita. Ya. Kalau kita melihat sesuatu, ya, AC misalkan, pasti di pikiran kita siapa yang menciptakan AC ini? Ada speaker di sini. Kita akan berpikir siapa yang menciptakan? Tidak mungkin tiba-tiba ada. Ya. Pasti kita pikirkan siapa penciptanya, siapa pembuatnya itu. Apalagi alam semesta yang luar biasa tatanannya ini. Pasti pikiran kita kalau mau jujur, kita akan berpikir bahwa ada yang menciptakan. Amin Bapak Ibu. Itu wahyu umum. Sehingga orang nanti tidak bisa berkata, "Oh, saya tidak tahu, tidak pernah melihat Allah." Nggak bisa berdalih dikatakan oleh Paulus. Jadi melalui wahyu umum seharusnya cukup bagi manusia untuk mengetahui bahwa Allah ada. Sehingga mereka tidak perlu jatuh ke dalam penyembahan berhala. Karena pada ayat-ayat berikutnya nanti kalau kita baca, ya nanti kita akan bahas ini dalam pendalaman Alkitab atau Exploring Worship hari Kamis secara detail ya. Saya hanya singgung saja pada siang hari ini. Kalau kita lihat nanti ke bawah, ketika orang tidak mau mengenal Allah atau menolak mengenal Allah, maka mereka akan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tapi sebenarnya wahyu umum cukup bagi manusia sehingga manusia tidak perlu jatuh kepada penyembahan berhala. Ini yang pertama, sarana pertama. Kemudian sarana kedua yang diberikan oleh Allah adalah wahyu khusus, ya. Wahyu khusus. Seperti namanya, ini dinyatakan secara khusus. Siapa orang khusus itu? Adalah orang yang percaya, kepada orang percaya. Kemudian dinyatakan melalui kitab suci. Ya. Allah memberikan roh hikmat dan wahyu khusus. Coba Desi bacakan itu Efesus ya. Efesus pasal 1. Ini khusus ya. Tadi wahyu umum. Ini wahyu khusus diberikan kepada orang-orang khusus. Efesus 1 ayat 15 Des sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Iya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, terus? Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ya. Betapa kayanya kemuliaan. Haleluya. Bagian yang ditentukannya bagi orang-orang. Amin. Mau saudara? Yes. Iya. Betapa kayanya. Ya.
Betapa, coba silakan lagi Des. Saya merinding sekali mendengarkan ayat itu tadi dibacakan Desi. Ayat 18 Des. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, Amin. agar kamu mengerti Supaya kita mengerti. pengharapan apakah yang terkandung dalam Ada pengharapan dalam panggilan kita. Amin. Terus betapa kayanya terus bagian yang ditentukannya bagi orang. amin. Tangkap ini Bapak Ibu. Amin ya. Kita bukan, saya suka Paul Tagal suka menyampaikan, kita bukan warga kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ya, bukan Kristen kaleng-kaleng. Ada pengharapan yang luar biasa. Ya. Yang Tuhan jamin. Tadi malam Pak Gembala sampaikan ke kami di kaum muda. Ya, pengharapan itu seperti sauh yang sudah dilabuhkan di belakang tabir dan Yesus Kristus telah memegang itu. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya pengharapan manusia, keyakinan kita saja Bapak Ibu. Oh, saya yakin nanti akan begini. Bukan, sudah dipegang pengharapan kita di belakang tabir. Di sorga sana. Ya. Ini dikatakan tadi hal yang dibutuhkan ya untuk mengenal Allah adalah roh hikmat dan wahyu. Jadi untuk mengenal Tuhan itu bukan perkara sembarangan Bapak Ibu. Butuh hikmat. Ya, butuh hikmat. Butuh pewahyuan, butuh iluminasi. Ya. Jangankan Allah Bapak Ibu, untuk mengenal istri kita pun minta ampun susahnya. Iya kan, bertahun-tahun Pak ya. Kami baru 19, 20, 1, 2, 3. Belum 4 tahun. Bapak-bapak udah puluhan tahun, tapi belum juga saling kenal ya. Masih ada katanya yang buat kaget. Istri saya kok begini? Padahal udah puluhan tahun. Udah mau setengah abad. Masih ada yang buat kaget katanya. Terheran-heran. Seperti lagunya yang makan kol itu ya. Aduh, apalagi mengenal Tuhan. Kita ibadah ini, tiap hari ibadah, tiap kali ibadah itu ya kita sedang mengenal Tuhan. Saya sampai S2 Bapak Ibu, belajar teologi, belajar firman Tuhan ini. Ya. Belajar mengenal Tuhan Bapak Ibu. Dan belum selesai juga. Paulus berdoa di sini supaya jemaat Efesus diberikan roh hikmat dan wahyu. Jadi harus serius Bapak Ibu ya. Ini kepada setiap pikiran dan hati orang percaya. Nah, ini sudah orang percaya Bapak Ibu, tapi orang percaya juga harus serius dalam mengenal Tuhan. Amin. Harus serius dalam ibadah. Yang serius saja belum tentu dapat kok. Apalagi belum apa-apa. Lagi firman Tuhan disampaikan, main game di sana. Karena apa? Sasaran dari wahyu khusus ini adalah supaya kita mengenal Allah dengan benar. Amin Bapak Ibu. Belum tentu loh kita mengenal Allah dengan benar. Masih ada marsamburetan itu pengenalan kita akan Tuhan ini. Maka itu yang mau diluruskan. Ya. Itu sasarannya. Mengenal Allah yang benar dengan benar. Seorang suami sudah mengenal istrinya secara sepintas. Ya, kenal istrinya. Tapi apakah seorang suami sudah mengenal istrinya dengan benar? Nah, ini dia di sini. Itu yang dimaksud ya. Belum. Mungkin baru 30%. Mungkin baru 40%. Bagaimana supaya pengenalan kita itu meningkat terus. Seharusnya kita semakin mengenal Tuhan, semakin luar biasa. Amin Bapak Ibu. Semakin bergairah, semakin semangat. Ya, karena kita semakin mengenal kemuliaannya. Tadi di poin yang pertama tadi, ketika wahyu umum
Sasarannya hanya mengetahui bahwa Allah ada. Tetapi di wahyu khusus ini, untuk orang-orang khusus, untuk kita orang-orang yang sudah percaya, sasarannya adalah supaya kita mengenal Allah itu dengan benar. Supaya kita mengenal Allah itu dengan benar. Tadi baru tahu, oh ada Tuhan yang menciptakannya. Oh ada Tuhan yang mengurus segala sesuatu ini. Tetapi dengan wahyu khusus, Tuhan mau agar kita mengenal Dia dengan benar. Sehingga kesaling mengenalan itu menjadi harmonis. Kalau Tuhan sudah mengenal kita, sudah pasti, amin ya? Ya, namanya Tuhan, Dia sudah pasti mengenal kita. Tapi apakah kita mengenal Tuhan sebagaimana Dia mengenal kita? Itu yang dikatakan Paulus. Hingga pada akhirnya nanti kita mengenal Dia sebagaimana Dia mengenal kita. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Ini bukan pekerjaan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Bahkan seluruh hayat kita butuh waktu untuk mengenal Tuhan ini. Ya. Jadi ini doa Paulus untuk jemaat Efesus. Doa ini adalah doa yang sangat krusial. Ini pun yang selalu kita doakan supaya jemaat ini bertumbuh, iman mereka bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Ini doa yang penting Bapak Ibu. Doa Paulus bagi jemaat Efesus. Paulus tidak mendoakan supaya jemaat itu kaya. Paulus tidak mendoakan supaya jemaat itu lepas dari penganiayaan. Meskipun pada masa itu dalam konteks ini Efesus mungkin dalam keadaan teraniaya karena mereka ada di bawah kaisar yang jahat. Tetapi bukan itu yang didoakan. Paulus mendoakan supaya jemaat ini semakin mengenal Tuhan. Karena itu jauh lebih penting daripada kita lepas dari kesusahan sesaat itu. Justru dalam penderitaan pun Tuhan mau kita semakin mengenal Tuhan. Ya. Itu yang terjadi pada hamba-hamba Tuhan. Coba saudara pikirkan bagaimana Rasul Yohanes dibuang di Patmos. Ya. Itu sebuah persekusi atau penganiayaan yang dia terima dari penguasa pada saat itu. Dia dibuang ke Patmos. Secara logika, secara psikologis, orang yang dibuang seperti itu pasti akan down Bapak Ibu. Itu sebuah kesengsaraan, dijauhkan dari halayak ramai. Tetapi apa Bapak Ibu yang terjadi ketika Yohanes di Patmos? Justru di sanalah Yohanes menerima pewahyuan dari Tuhan yang dicatat sekarang dalam kitab Wahyu. Itu diterima dalam penderitaannya. Jadi Bapak Ibu ketika kita masuk dalam penderitaan, mari nantikan Tuhan. Tuhan akan menyatakan sesuatu di sana. Amin. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, semakin banyak penderitaan, nantikanlah firman Tuhan di sana yang dahsyat luar biasa. Pembukaan rahasia firman Tuhan dibukakan kepada Yohanes ketika Yohanes menderita. Dibuka semua hal-hal yang akan terjadi, penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Jadi jangan menghindar. Ketika penderitaan itu ada, itu Tuhan mau supaya kita semakin mengenal Dia. Demikian juga hamba-hamba Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, termasuk Ayub, ketika dia masuk ke dalam penderitaan yang sedemikian rupa, tapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah menyangkal Tuhan. Justru dia melihat kemuliaan Tuhan lebih nyata lagi. Dan Tuhan balikkan keadaannya yang luar biasa. Kekayaannya berlipat kali ganda. Anak-anaknya lahir lagi yang cantik-cantik, seperti keren hapuk. Jangan takut Bapak Ibu. Selama kita benar dalam mengikut Tuhan, iya, Tuhan akan bawakan kepada hal-hal yang luar biasa. Ini sasarannya, supaya kita mengenal Allah dengan benar. Jangan sampai salah mengenal Tuhan. Ya, itu sangat krusial sekali. Tuhan mau dikenal dengan benar. Ya, sama dengan kita. Ya. Kita pun pasti mau dikenal orang dengan benar ya. Pak Hutagaul pasti mau. Ya. Kalau ada orang yang salah mengenali beliau,
salah paham, pasti nggak suka juga. Itu bukan saya, gitu ya kira-kira ya. Demikian juga Tuhan, ketika kita salah mengenal Tuhan, itu bukan saya. Bukan seperti itu saya. Seringkali kita salah paham dengan Tuhan Bapak Ibu. Itu maksudnya ini. Salah paham dengan Tuhan. Dikit sudah sungguh-sungguh ya, melayani sungguh-sungguh, tiba-tiba ada masalah di depan nanti, langsung salah paham dengan Tuhan. Gimana nyari Tuhan? Sudah sungguh-sungguh saya 2 minggu katanya. Baru 2 minggu. Sudah sungguh-sungguh saya 2 minggu, masa lagi digigit semut lagi? Jadi kalau udah sungguh-sungguh nggak boleh lagi gigit semut katanya. Bukan begitu Bapak Ibu. Kurang sungguh-sungguh apa mereka semua ya, tokoh-tokoh dalam Alkitab itu. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kurang sungguh-sungguh apa lagi? Ayub, Rasul Paulus, bahkan Yesus sendiri. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, orang yang mengikut Tuhan dikatakan memikul salib ya. Ini seringkali lupa, ini jarang dikotbahkan sekarang. Semua sudah jalan tol ya. Enggak, firman itu masih di situ ya. Bahkan dalam Yakobus, anggaplah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh ke dalam penderitaan, pencobaan. Itu membuat imanmu menjadi tahan uji. Amin Bapak Ibu. Harus diuji ya. Itu ya sarananya. Tuhan berikan sarana. Karena sekali lagi Tuhan mau agar kita mengenal Dia, maka Dia berikan jalan. Ya, ini sarananya. Wahyu umum ada, kita lihat ciptaan, kita lihat bintang-bintang. Oh, ada Tuhan. Ya. Kemudian bagi kita orang percaya, ada firman Tuhan, wahyu khusus, ya, firman Tuhan. Tuhan berikan kita roh hikmat. Yang kedua, apa tujuannya? Apa tujuannya? Ya, waktu saya udah mau habis. Apa tujuan kita mengenal Allah? Apa tujuan pengenalan akan Allah itu? Coba kembali Des. Roma pasal 1 tadi. Roma pasal 1 ayat 21a ya. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Iya, sampai di situ dulu. Sekali lagi Des, sampai di situ ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, Iya. mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah Iya. atau mengucap syukur kepada-Nya. Iya. Jadi saya singkatkan di sini Bapak Ibu. Saya buatkan poin. Tujuan pengenalan kita akan Allah adalah supaya kita memuliakan Allah. Yang kedua, tujuannya adalah supaya kita bersyukur kepada Allah. Ya. Itu dari poin yang tadi yang dibacakan oleh Desi. Saya tambahkan satu lagi. Tujuan kita mengenal Allah supaya kita semakin mengasihi Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, ini aja. Supaya kita memuliakan Allah, supaya kita bersyukur kepada Allah, dan supaya kita mengasihi Allah. Ya, ini tujuannya Tuhan sebenarnya. Muliakan Tuhan dalam hidupmu Bapak Ibu. Ya, muliakan Tuhan, bersyukur kepada Allah. Walaupun ikan asin bersyukur, amin. Jangan ketika panggang bersyukurnya minta ampun, ya. Doanya panjang sekali, terlalu panjang. Ada itu yang kirim video itu ya. Ada 2 beradik itu ya. Panjang kali doamu katanya. Si adiknya itu udah mau makan, gini-gini udah gelisah dia. Tulang saya, supaya jangan kelahi dengan tulang, supaya tulang dapat pekerjaan katanya kan. Doa siapa? Bapak abangnya itu. Jadi marah adiknya itu ya. Pindah dia. Panjang kali doamu katanya kan. Ya kalau doa makan lah Bapak Ibu ya. Amin. Singkat, padat dan tepat. Iya, jangan ada saja doa syafaat kan. Ini terlalu panjang doanya. Bersyukur apapun itu. Kamu selalu, walaupun cuma roti kelapa, kamu berdoa dulu Bapak Ibu sarapan ya. Itulah yang aminkan terus. Haleluya, amin katanya kan. Kan senang kita, bahagia kita kan. Ya. Haleluya, amin katanya.
Kita doakan semua, walaupun teh manis saja, kita doakan. Ya, bersyukur kepada Allah, amin. Dan buktinya kita sehat. Ya. Sederhana sebenarnya, ya itu aja yang Tuhan mau. Tetapi dikatakan tadi di sana, walaupun sudah mengenal Allah, tetapi tidak memuliakan Allah sebagai Allah. Nah ini nanti yang repot. Ya di bawah-bawah nanti kita akan lihat hari Kamis ya. Makanya sayang sekali yang tidak datang Kamis. Kita tidak sempat di sini. Ya, bagaimana nanti hari Kamis ini kita bahas? Waduh, amburadul semua. Ketika manusia tidak memuliakan Allah sebagai Allah, maka dia amburadul. Waduh. Nah ini akibatnya. Saya buka sedikit lah ya, sebagai ini teaser. Akibat menolak pengenalan akan Allah. Akibat menolak pengenalan akan Allah. Ya. Jadi jangan berpikir, ya, jangan berpikir tidak ada apa-apa jika saya tidak memuliakan Allah. Tidak apa-apa kok kalau saya tidak bersyukur kepada Allah. Nah, pokoknya aja, nggak usah bersyukur lah. Nggak apa-apa kok. Saya tidak beriman kepada Allah. Tidak masalah kok saya tidak beribadah. Emang kenapa kalau saya tidak mengasihi Allah? Emang ada apa kalau saya tidak mau ibadah? Kalau saya tidak mau mengakui Allah dalam hidup saya, emangnya ada apa? Anak muda kan sering begitu. Ini kan hidup gua gitu ya. Ini kan hidup saya. Ada lagu Bon Jovi itu, It's my life, gitu. Ini suka, anak muda suka sekali itu ya. I did it my way. Artinya saya lakukan dengan cara saya sendiri. Ini kan hidup saya akan bawa dengan cara saya sendiri, semaunya saya. Suka-suka saya. Ini kan hidup saya katanya. Nggak mau diatur, nggak mau ditegur. Tetapi kita melihat ya, ada akibatnya. Ada akibatnya. Coba lanjutkan Des. Ya, berarti 21B sekarang. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Iya, ini dia ya. Pikiran menjadi apa? Sia-sia. Dia mikir tapi pikirannya semua sia-sia. Aduh. Manusia itu mikir tapi pikirannya semua sia-sia. Nggak ada yang bisa direalisasikan. Nggak ada yang berguna. Ya, masih mikir. Tapi semua sia-sia. Terus kan Des? Dan hati mereka yang bodoh Wah. jadi gelap. Pikiran sia-sia, hati menjadi bodoh dan gelap. Tadi sebaliknya, Bapak Ibu ya. Dikatakan tadi oleh Rasul Paulus di kitab Efesus tadi. Coba sekali lagi Des, ya supaya kita lihat komparasinya atau perbandingannya. Bagaimana ketika Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Ini kan di sini yang menolak Allah itu kan menjadi gelap. Tapi kalau Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu, ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Amin. Amin ya. Di sana gelap, di sini terang ya. Ya, kita mau supaya mata hati kita itu terang terus, guys. Agar kamu mengerti pengharapan apakah Iya. terkandung dalam panggilannya. Iya. Jadi yang di Roma tadi, dia menjadi pikirannya menjadi sia-sia, hatinya menjadi bodoh dan gelap. Akhirnya tidak ada pengharapan lagi. Tidak bisa berpengharapan lagi, Bapak Ibu. Saya catat di sini Bapak Ibu ya. Hati manusia yang tidak mengenal Allah akan menjadi bodoh. Hati orang yang menolak Allah akan menjadi gelap. Kalau hati sudah gelap, maka kehendak menjadi liar. Maka nanti Tuhan serahkan, Allah serahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan dikatakan. Yang kita bahas hari Kamis nanti. Waduh, minta ampun apa yang perilaku mereka ya. Orang yang menolak Allah ini kejahatannya luar biasa ya, karena sudah gelap semua.
Coba selesaikan Des, ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh Nah, hikmat, iya. tetapi mereka telah menjadi bodoh. Iya. Mereka masih berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Inilah celakanya Bapak Ibu, ya. Ada orang yang menolak mengenal Allah, ada orang yang menolak memuliakan Allah, tetapi masih seolah-olah mereka berhikmat. Berbuat seakan-akan mereka paling hebat, paling pintar. Tidak mau lagi melakukan firman Tuhan, tidak mau lagi mengakui Tuhan, tapi merasa lebih pintar. Lebih pintar mengurus dirinya, lebih pintar mengatur masa depannya, lebih pintar dalam segala hal. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, mereka telah menjadi bodoh. Sekarang yang kita percaya apa? Apakah mereka atau firman Tuhan? Amin ya? Yang menolak Allah menjadi bodoh. Makanya Bapak Ibu, selama anakmu masih makan di atas mejamu, pastikan dia memuliakan Tuhanmu. Amin. Selama anakmu masih makan dari piringmu, pastikan anak-anakmu memuliakan Tuhan yang kau imani. Mengenal Tuhan yang kita kenal. Ini tanggung jawab orang tua. Ini tanggung jawab orang tua. Maka orang tua juga harus mengenal. Itu berhubungan Bapak Ibu. Minggu lalu saya senang Desi mengutip firman Tuhan dari kitab Amsal Des ya. Bahwa anak cucu orang beriman itu tidak meminta-minta. Amin. Iya. Jadi kalau kita beriman Bapak Ibu saat ini, anak cucu kita dijamin. Amin. Tidak meminta-minta. Tuhan jamin anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Oh, haleluya. Miris ya kalau lihat orang minta-minta ya. Saya kadang sedih untuk dapatkan 1000 perak aja orang lakukan apa saja ya. Joket-joket, gini-gini, kasihan kan? Ya, di pinggir jalan itu, saya pikir-pikir panasnya itu, apalagi matahari begini, dibungkus pakai apa itu ya? Pegang firman Tuhan. Kalau kita benar-benar beriman, bukan hanya kita yang diberkati, anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Amin Bapak Ibu. Tidak ada orang waras yang pengen keturunannya seperti itu. Ya. Jadi bukan soal kita saja. Bawa anakmu kepada Tuhan. Saya tutup di sini Bapak Ibu. Ya. 1 Korintus 16. Ini kita baca bersama-sama ya. Emangnya kenapa kalau saya tidak memuliakan Tuhan? Ya. Emangnya kenapa kalau saya tidak mengasihi Tuhan? Ini kata Tuhan ya. Coba 1 Korintus 16 ayat 22. Saya tutup di sini. Yang sudah ketemu katakan amin. Iya, kita baca bersama-sama ya. Ini dia. Kalau ada yang bertanya, emangnya kenapa kalau saya nggak ibadah? Emangnya kenapa kalau saya tidak beriman? Emangnya kenapa kalau saya tidak mengasihi Tuhan? Ini jawabannya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuk dia. Ulang. Masih kurang kompak. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuk dia. Maranatha. Amin. Amin. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Ya. Maranatha artinya ya. Datanglah Tuhan. Artinya sampai Tuhan datang, firman ini akan tetap begini. Inilah kriteria tertinggi bagi seorang Kristen. Komitmen yang penuh untuk mengasihi Tuhan. Karena tidak ada jalan lain. Tidak ada yang lain. Kalau tidak mengasihi Tuhan, akan terkutuk.
Tapi sebaliknya, yang mengasihi Tuhan pasti diberkati. Amin. Pasti Tuhan muliakan. Tapi orang tidak mengasihi Tuhan akan terhina. Akan terhina, minta ampun. Nanti Kamis kita akan lihat bagaimana hinanya orang yang menolak Tuhan itu. Ya, hina sehina-hinanya. Ini firman Tuhan yang boleh saya sampaikan bagi kita untuk kita mengenal Tuhan. Ya, belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal Tuhan. Dari anak-anak kita ajar mengenal Tuhan. Sampai akhir hayat kita tetap beriman kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala, silakan.